Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Saya Dinda Juni Dwanti dengan NIM 170101022 dari kelas S1A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul hipnotik. Hipnotik adalah zat-zat dalam dosis terapi diperuntukkan meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Sedatif adalah zat-zat yang dalam dosis terapi yang rendah dapat menekan aktivitas mental, menurunkan respon terhadap rangsangan emosi sehingga menenangkan. Sedatif hipnotik adalah golongan obat depresi SSP. Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan hingga menenangkan, menyebabkan kantuk, menidurkan, hingga yang berat, menghilangkan kesadaran, keadaan anestesi, koma, serta mati. Penggolongan hipnotis sedatif yakni benzodiazepin, barbiturat, serta lainnya. Selanjutnya, contoh senyawa yaitu alprazolam, diazepam, lorazepam, klordiazepoksid, clonazepam, oxazepam. Diazepam, farmakodinamik. Diazepam merupakan turunan benzodiazepin. Kerja utama diazepam yaitu potensiasi inhibisi neuron dengan asam gamma aminobutirat atau GABA sebagai mediator pada SSP. Diazepam bekerja pada sistem GABA yaitu dengan memperkuat fungsi hambatan neuron GABA. Farmakokinetik diazepam dapat diberikan melalui oral atau intravena. Durasi puncak efek farmakologis diazepam adalah 5 menit sampai 1 jam untuk kedua rute administrasi. Efek samping: masalah ingatan, mengantuk, merasa lelah, pusing, sensasi berputar, sulit tidur atau gelisah, lemah otot, mual, serta sembelit. Interaksi obat yakni penurunan kesadaran dan gangguan pernapasan bila digunakan dengan obat golongan opioid, misalnya morfin. Peningkatan risiko terjadinya efek samping diazepam jika dikonsumsi dengan isoniazid, simetidin, eritromisin, ketoconazole, dan omeprazole. Sediaan yang beredar yaitu analsik, diazepam, potensik, prozepam, trazep, stesolid, valdimex, serta valisan B. Farmakodinamik alprazolam. Alprazolam dan benzodiazepin lainnya bekerja dengan meningkatkan efek asam gamma aminobutirat atau GABA di otak. GABA adalah neurotransmitter atau zat kimia yang digunakan sel saraf untuk berkomunikasi satu sama lain yang menghambat aktivitas di otak. Farmakokinetik. Pada pemberian oral, alprazolam diabsorpsi dengan baik. Konsentrasi 1-2 jam dan waktu paruhnya 12-15 jam, sekitar 68-58%. Alprazolam terikat oleh protein plasma. Alprazolam mengalami metabolisme di hati menjadi bentuk aktif. Efek samping: sulit berkonsentrasi, merasa pusing, mengantuk atau sakit kepala, perubahan suasana hati seperti menjadi mudah marah, mudah lupa, produksi air liur meningkat. Interaksi obat yakni menurunkan efektivitas obat alprazolam bila digunakan bersama obat-obatan anti kejang seperti karbamazepin dan phenytoin.
Interaksi obat meningkatkan efek samping obat alprazolam bila digunakan bersama fluvoxamin, fluoxetine, diltiazem, eritromycin, simetidin, propofol, morfin, lorazepam, zolpidem, serta doxilamin. Sediaan yang beredar yakni alprazolam, Flixetas, Sarnac, Zifras, Atarax, Ofizolam, Zolastin. Contoh senyawa yakni phenobarbital, methohexital, secobarbital, butabarbital, serta butebital. Phenobarbital farmakodinamik yakni phenobarbital adalah penurun ambang stimulasi sel saraf di korteks motorik sehingga terjadi hambatan penyebaran aktivitas listrik atau lepas muatan dari fokus aktivitas epilepsi di otak. Phenobarbital bekerja pada reseptor GABA sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi sinaptik. Farmakokinetik. Obat diserap dengan baik dari lambung dan usus halus dengan kadar puncak terjadi 2-20 jam kemudian. Phenobarbital memiliki onset kerja 1 jam atau lebih dan durasi tindakan dari 10-12 jam. Metabolisme phenobarbital terjadi di hati. Waktu paruh phenobarbital adalah dari 50-100 jam. Selanjutnya yaitu efek samping. Merasa lelah, mengantuk, pusing, sakit kepala, sensitif atau mudah marah. Interaksi obat yakni penggunaan bersama warfarin. Phenobarbital dapat mengurangi kadar warfarin dalam darah sehingga kurang efektif dalam mencegah pembekuan darah. Penggunaan bersama kortikosteroid. Phenobarbital dapat mengurangi efektivitas kortikosteroid di dalam tubuh sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Kemudian ini sediaan yang beredar yakni Belafen, Fental, Ditalin, Piptal, Pediatric Drop, Phenobarbital, serta Civital. Secobarbital farmakodinamik. Obat ini bekerja pada reseptor GABA, di mana akan menyebabkan hambatan pada reseptor GABA pada sistem saraf pusat dan menekan sistem aktivitas retikuler suatu jaringan yang mampu mengontrol fungsi vital seperti kesadaran. Farmakokinetik diserap dengan baik dari lambung dan usus halus dengan kadar puncak terjadi 2-20 jam kemudian. Kadar terapeutik untuk orang dewasa adalah sekitar 20-40 mikrogram per mililiter, sedangkan pada anak kadar yang sedikit lebih rendah masih efektif. Phenobarbital diserap dalam berbagai derajat setelah pemberian oral, rektal atau parentral. Efek samping yakni kantuk, kelesuan, rasa pusing, sakit kepala, depresi mental, serta mual dan muntah. Interaksi obat yakni obat-obatan lain dapat mempengaruhi penghapusan secobarbital dari tubuh Anda yang dapat mempengaruhi cara kerja secobarbital. Contohnya termasuk disulfiram, phenytoin, dan asam valproat. Sediaan yang beredar yaitu Seconal. Hipnotis sedatif lainnya yakni contoh senyawanya propofol, ketamin, dextrometropan. Selanjutnya yaitu propofol,
Farmakodinamik. Ini, propofol adalah modulator selektif reseptor GABA yang merupakan neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf pusat. Saat reseptor GABA diaktifkan, akan terjadi peningkatan konduksi klorida transmembran sehingga terjadi hiperpolarisasi, yakni hiperpolarisasi membran sel postsinaps dan inhibisi fungsi neuron postsinaps. Farmakokinetik digunakan secara intravena dan bersifat lipofilik, di mana 98% terikat protein plasma. Eliminasi dari obat ini terjadi di hepat menjadi suatu metabolit tidak aktif. Waktu propofol diperkirakan berkisaran antara 2 sampai 24 jam. Selanjutnya yaitu efek samping, yakni ruam, gatal, iritasi pada area kulit yang disuntik, serta trigliserida tinggi dan gangguan pernapasan. Interaksi obat. Jika propofol digunakan bersama obat penenang, misalnya benzodiazepam atau gas bius, misalnya halotan, dapat meningkatkan efek bius dan efek penenang. Sediaan yang beredar yaitu diprivan, proanes, fresofol, resofol. Selanjutnya yaitu dextrometorphan. Farmakodinamik. Dextrometorphan merupakan penekan batuk yang bekerja dengan cara mempengaruhi sinyal pada otak yang memicu refleks batuk. Farmakokinetik. Dextrometorphan diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral dengan kadar serum maksimal dicapai dalam 2,5 jam. Onset efeknya cepat, seringkali 5-30 menit setelah pemberian oral. Efek samping, yakni pusing, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, serta mengantuk. Interaksi obat yaitu meningkatkan efek samping dan resiko terjadinya serotonin sindrom jika digunakan bersama obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRIs seperti fluvoxamine dan escitalopram dan monoamine oksidase inhibitor atau MAOIs. Berikut adalah beberapa sediaan obat yang beredar di pasaran, yakni Ulpicombi Bactofillet, Pix Formula 44 serta Conidin, dan ada beberapa obat lainnya, yakni bisa dilihat pada slide yang telah saya tampilkan. Oke, sekian video dari saya. Ini merupakan materi terakhir dari perkuliahan kami. Jika ada salah, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berpartisipasi serta telah membantu dalam kesuksesan membuat video dan materi ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Oke, see you, goodbye. Selamat bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.